Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kita dapat menata dan mengelola kehidupan kita dengan baik, sehingga kita akan selalu berada dalam keadaan selamat, baik pada saat kita hidup di alam dunia ini maupun kelak dalam kehidupan kita di alam akhirat. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pada kesempatan pengajian malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan musuh iblis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Hakim, dan juga hadis ini dikutip oleh banyak para ulama, dan para ulama mencantumkannya di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya seperti Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin juga mengutip hadis ini. Hadis berkaitan dengan musuh iblis ini bersumber dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih meriwayatkan bahwa pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan iblis untuk menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab beberapa pertanyaan. Maka kemudian iblis datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang laki-laki tua yang menggunakan tongkat. Lalu terjadilah perbincangan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iblis. Dalam perbincangan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan satu pertanyaan.
Ya mal'un, wahai yang dilaknat oleh Allah, kam a'da'uka min ummati, ada berapa banyak umatku yang menjadi musuhmu. Maka iblis menjawab, qala khamsata asyar, ada 15 hamba Allah yang menjadi musuh iblis. Kemudian iblis memperinci siapa-siapa saja 15 hamba Allah itu. Awaluhum anta ya Rasulullah, yang menjadi musuhku yang pertama adalah engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata iblis. Jadi musuh utama iblis itu waktu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada iblis, iblis mengatakan ada 15 hamba Allah yang dimusuhi oleh iblis, dan yang paling pertama dari mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasani, dan yang kedua kata iblis, imamun adil, yang menjadi musuh iblis itu adalah para pemimpin yang adil. Semua pemimpin yang adil menjadi musuh dari iblis, karena iblis tidak menyukai keadilan. Oleh karenanya para pemimpin yang adil menjadi musuh kedua dari iblis. Wasalis, yang ketiga, ghaniyun mutawadhi'un. Ghaniyun itu artinya orang-orang yang kaya, mutawadhi'un yang berperilaku tawadhu. Jadi orang-orang kaya yang rendah hati ini juga menjadi musuh iblis. Jadi musuh iblis yang ketiga itu adalah ghaniyun mutawadhi'un, orang-orang kaya yang rendah hati. Iblis tidak suka kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Iblis berharap orang dengan kekayaannya menjadi sombong. Dengan sombong berarti dia sudah mewarisi sifat iblis, dan iblis suka dengan sifat sombong itu. Sehingga iblis menjadikan orang-orang kaya yang rendah hati, orang-orang kaya yang tawadhu, yang tidak sombong, menjadi musuhnya yang ketiga. Warabi, yang keempat yang menjadi musuh iblis adalah tajirun shadiqun, para pedagang yang jujur. Jadi godaan orang dalam berdagang itu adalah khianat atau ketidakjujuran. Iblis memperdaya para pedagang agar mereka itu mengambil riba dari perdagangannya, menipu timbangan, kemudian menipu sukatan, sehingga mereka itu nantinya akan menjadi sahabat iblis. Dengan demikian iblis sangat memusuhi
tajirun shadiqun, para pedagang yang jujur. Jadi kalau pedagang itu menimbang timbangan dengan pas, kemudian mengukur sukatan dengan tepat, mengambil keuntungan tanpa menzolimi, ini tidak disukai oleh iblis. Jadi iblis itu memusuhi para pedagang yang jujur. Wal khamis, yang kelima, alimul mutakhasyi. Orang alim, orang berilmu yang khusyuk dalam ibadahnya. Ini juga menjadi musuh dari iblis. Iblis berpengharapan orang-orang berilmu itu tidak menjadi orang yang abid, tidak menjadi orang yang ahli ibadah. Iblis berharap orang-orang yang berilmu itu tidak menjadi orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Pada saat orang yang berilmu khusyuk dan menjadi abid dengan ilmunya, maka dia menjadi musuh dari iblis. Sehingga nanti dalam kehidupan nyata kita menemukan juga ada orang-orang yang ilmu agamanya banyak, tapi ibadahnya itu tidak khusyuk, tidak konsisten, dan tidak rajin. Orang-orang berilmu yang seperti itu disukai oleh iblis. Tapi pada saat orang berilmu itu rajin ibadah, khusyuk dalam ibadahnya, maka dia akan menjadi musuh dari iblis.